Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nasbiansari dari NIM A11 2019 12037. Saya di sini akan menerangkan mengenai proposal saya, yaitu mengenai aplikasi web belajar virtual space yang akan dilakukan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Saya mahasiswa dari Universitas Dianuswantoro Semarang dengan jurusan Teknik Informatika, dan saya di sini menerangkan presentasi proposal saya ini untuk matkul proyek perangkat lunak atau PPL di salah satu matkul di jurusan saya. Oke, silakan menonton. Halo WhatsApp guys. Ini yaitu dengan judul proposal pembuatan aplikasi web belajar virtual space di Universitas Dianuswantoro Semarang. Ini ada disusun oleh teman-teman saya dan saya Amelia Nasbiansari untuk NIM A11 2019 12037 kelompok 12. Untuk pertama, kita langsung ke latar belakang. Biasanya di waktu pandemi seperti ini, banyak siswa maupun mahasiswa yang masih menjalankan kuliah online atau bisa disebut pembelajaran jarak jauh ya. Bukan hanya siswa atau mahasiswa, para pekerja pun ada WFH. Kebanyakan siswa atau mahasiswa, bahkan orang yang sudah bekerja pun bosan dengan pekerjaan di rumah, PR atau tugas-tugas. Mereka sebagian besar lebih bersemangat jika ada teman atau keluarga yang menemani mereka belajar atau mendengarkan suara idol mereka atau karakter anime, bahkan pemandangan seperti jendela kafe saat hujan maupun pemandangan malam Tokyo untuk meningkatkan mood mereka. Maka dari itu, saya dan teman-teman saya membuat suatu web belajar virtual space. Seperti halnya Live It, mereka akan masuk ke dalam web dan mereka merasa belajar bersama karakter anime, bisa maupun pemandangan yang bisa membuat mereka nyaman dan mengerjakan tugas dengan mudah. Dan pastinya akan lebih semangat. Oke, langsung ke permasalahan B. Masa daring seperti ini membuat siswa-siswi di Indonesia dilanda kemalasan dan bosan akan belajar. Seakan-akan minat untuk belajar turun drastis, tetapi mereka ingin memiliki keinginan supaya nilai mereka bagus. Mereka merasa bahwa teknik pembelajaran sekarang itu sudah jadul ya, atau tidak asik, atau bisa dibilang membosankan. Maka dari itu sekarang teknologi lebih canggih. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu kan? Ya, karena itu kelompok kami ingin membuat web yang berisi tentang kita yang dapat belajar dan ditemani oleh opa-opa Korea maupun karakter anime yang kita sukai. Tidak lupa juga kita dapat menggunakan berbagai macam background yang dapat menambah mood kita belajar. Oke. Ada pun juga beberapa kemampuan dari web ini adalah para siswa-siswi bisa dapat mengakses webnya secara gratis, membuka webnya menggunakan HP maupun laptop. Bisa memilih opa-opa Korea maupun karakter anime yang mereka sukai. Web ini juga mengeluarkan suara hingga kamu tidak merasa bosan. Jadi untuk belajar karena dapat memilih background pantai dan lain-lain sehingga bisa menjadi healing yang hemat biaya. Oke, ini batasan aplikasinya ya. Untuk C, ada nih kebutuhan bisnis, data, batas lingkungan, dibagi dua ini. Mereka itu termasuk proses pengembangan yang akan dibagi lagi, yaitu arsitektur penyebaran, modul-modul aplikasi, spesifikasi kebutuhan, dan spesifikasi desain. Terus ini ya. Oke, untuk D, metodologi pelaksanaan. Metodologi pelaksanaan itu apa sih? Suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi atau termasuk elemen berdasar dari suatu bisnis proses. Oke, kita langsung ke berikut perangkat aplikasi web belajar
dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita ada analisis sistem, desain, pembuatan kode program, pengujian, pendukung, dan dokumentasi. Analisis sistem yang kita butuhkan untuk perangkat lunak. Penulis melakukan pengumpulan kebutuhan secara intensif untuk memspesifikasi kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Untuk desain sendiri, kita akan fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak mulai dari rencana antarmuka, pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram, sampai dengan pembuatan struktur navigasi. Pada tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasi menjadi program pada tahap selanjutnya. Untuk database aplikasi e-learning ini menggunakan MySQL, di mana pengertian MySQL sendiri yaitu Software Database Management System atau RDBMS, yang dapat mengelola database yang sangat cepat dan dapat menampung data dalam jumlah yang sangat besar, dapat diakses juga oleh banyak user. Untuk pembuatan kode program, tahap ini penulisan harus mentranslasikan desain ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Untuk pengujian ini akan fokus pada logik dan fungsional dan memastikan semua bagian sudah diuji biar kita bisa meminimalisir kesalahan atau error. Untuk pendukung, support, dan pemeliharaan, kita akan melakukan mengoperasikan perdana kepada beberapa orang dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian dan atau perubahan dengan situasi sebenarnya. Untuk dokumentasi dalam sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa dokumen. Dokumen dibuat untuk melihat kemajuan proyek yang sedang dikembangkan sebagai referensi untuk troubleshooting bila terjadi kendala sebagai pedoman operasional. Ini untuk penjadwalannya. Untuk proyek, misal simbol A, B, C, D, E, F, G. A. Analisis sistem, B. Desain fungsi, C. Pemrograman, D. Pengujian, E. Pelatihan, F. Pemeliharaan, dan G. Dokumentasi seperti yang ada di atas tadi. Untuk 2, perkiraan atau kenyataan waktu. Nah, ini seperti ini. Rencana hari untuk analisis sistemnya itu untuk rencana harinya 2-3 hari, atau bisa kenyataannya diperlukan 3 hari. Untuk yang B, desain fungsinya 2-3 hari atau 2 hari. Yang C, untuk pemrogramannya 14-16 hari. Untuk kenyataannya belum tahu karena biasanya akan lebih memerlukan waktu yang lebih lama. Dan D, itu pengujian juga butuh waktu 3-4 hari. E, pelatihan itu membutuhkan waktu 7-10 hari, dan pemeliharaan membutuhkan waktu 14-16 hari, dokumentasi sampai 13 hari. Nah, untuk ketiga, Gantt chart. Gantt chartnya seperti ini. Langsung ya, daftar fitur atau layer. Proyek aplikasi web belajar virtual space, ownernya itu dari kelompok kita, kelompok 12. Nomor 1, pekerjaan pembuatan halaman login. PIC-nya itu Rahmat, estimasi jam 3, keterangan memasukkan user dan password. 2, pembuatan main menu 2GB 3,5 jam. Keterangannya menu terdiri atas pemeliharaan karakter, jadwal, contoh aplikasinya. Database dan desain web itu Akmiana, saya sendiri, itu 2 jam membuat database dan desain web tersebut. 4, tombol pemeliharaan karakter dan interface web itu dibuat oleh kelompok saya namanya Astri, sekitar 4 jam estimasinya membuat tombol-tombol. Ini untuk dokumentasi webnya seperti ini. Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Oh ya, ini seperti ini ya.
masukkan username, email, dan passwordnya. Ini untuk admin home-nya, welcome to admin home-nya seperti ini, bisa dilihat. Nanti kita akan mengembangkan lagi. Ya, seperti ini. Daftar kegiatan pekerjaan dan estimasi waktu. Nah, ini seperti ini ya. Ini sumber daya manusia untuk sumber daya manusia untuk melaksanakan proyek perangkat lunak aplikasi web belajar virtual space. Disiapkan SDM dengan peran seperti dalam tabel di bawah ini. Ya, untuk analisisnya 2, desain 4, pemrograman 4, pengujian 3, pemeliharaan, dan lain-lain seperti berikut. Untuk estimasi biaya G, dari jumlah kegiatan yang akan dilakukan dalam pekerjaan proyek ini, maka ada pun beberapa perincian biaya yang akan dibutuhkan dalam pembuatan proyek aplikasi web belajar tersebut. Seperti analisis sistem, biasanya sih ya ini kita masih perkiraan sih 650.000. Untuk desainnya 800, pembuatan kode program 2.500.000 karena kan buat program itu susah ya. Pengujian 300.000, pendukung support dan pemeliharaan 1.500.000, dokumentasi 300.000. Semuanya total 6.050.000. Itu untuk estimasi biaya. Penutup. Demikian proposal proyek pembuatan aplikasi web belajar ini dibuat. Adapun kekurangan dan kelebihannya merupakan hasil dari konsep yang telah dirancang, dan jika tidak nanti Anda maka kami minta maaf dengan tulus. Ada pengunjungnya ini ya, nih. Oke, sekian dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang proposal saya, yaitu untuk membuat aplikasi web belajar virtual space. Maaf jika membosankan dan mungkin ada yang bikin kurang berkenan dengan kata-kata saya atau gangguan-gangguan lainnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.